Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tak semengke tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai, atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi, itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat, kenapa sih Muhammadiyah kok geger perkara awal sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruyah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu, siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Nah, tawari ilmu cara goblok. Nara iso ya kebangetan. Saya ulang lagi, nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak, biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah, sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Gemila apa Senin? Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini tok, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo. Kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari nubiyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Wong perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, wis ora usah kamu belajar falak, wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad, hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15.
Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, orang buderser. Wah, Mustafa kok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata akad yang tanggal 15 bulan dicek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islami kok. Geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah uteke lu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng widi aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng kok kan biasa. Bojomu wis ra gelem kok tak kira prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng widi aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo, ojo keliru gitu. Sing carane weteng cara ngawem blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama gak jelas itu. Mesti meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul, secara teori medis, kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita, kalau ada orang pacaran, kebablasan kok gak itu susah sing lanang. Waduh, dadi. Enggak, ini contoh saja. Betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Ada ilmu yang diawamkan. Itu mau. Misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang enggak nikah kan, kalau enggak haid kan susah. Berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus. Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Wong aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung. Dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal
komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulan oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan Samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak sih sudah dene. Sing ngaramno mbek sing kritik bodoh goblok gitu. Bodoh ora tau ngajine maksudnya. Boyo ngaji urip iku bener. Tapi wis keben dunya seminggu rame-rame wae. Leung Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hen. Dia ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget ditelak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger khet bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Just tenan. Orang rugi orang Rembang Jogja mulan ternyata. Just wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan, walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Moco-moco Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bum swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bumi sebar buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU
Senin misalnya Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, bodoh Islamnya kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara di sing hoax sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa jebule. Kan tetep ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkap lho terus sing bukti apa udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Dadi mulane tanggep pengiran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk wae. Wah. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat yo mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen gak apa. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bimas. Gua kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Gua bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuman aku akhirnya ya ora trimo perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Iki cerita kok anak wong desa, Mus. Wong desa. Ya umur-umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapake wong sugih, kang petani sugih, sapine wae. Sapi sing sikile papat itu wae. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapine akeh, sungane akeh, ala Pak turuti ra ampun. Anak kula jek mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi ku jenenge donya cara dene. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya ku, semalah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Cara dene donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dene goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter ya, Pak. Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dene. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus donya. Tuh wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor, Pak. Mung donya kok mangan donya Pak sapi, Pak. Sangking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini donya kok mangan donya gitu. Jenenge donya sing lahirno donya koyo sapi, wedhus, jangkrik misalnya. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima, terus Rino kaget mati. Ini idahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari, nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam
waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya senengannya ngaji ilmu sing ngono iku. Ora jelas-jelas. Ngaji ibu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak namun. Seteko wis siap ora paham. Musuh ibu swarga. Waduh repot. Saat surat Yasin jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya Allah amin amin. Padahal alim ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29, orang sekitar pernah boh sering. Makanya wala bisu fi kafihim salah samiatin sinina wasdadu kalau menurut hitungan samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat ya. Maksud tembi, khawatirnya gini aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat, ke situ bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Ya. Perkara ini nak dihitung Komariah, nah kira kiamat-kiamat loh ya. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat itu tahun Komariah aku nyalip. Sampai ya, jadi sebenarnya Gus, anak putu kita ngerti Nabi Muhammad lebih tua timbang. Wah, orang nganti ngono kiamat. Ya masuk akal karena ya tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lalu itu nak wong khawas tahu. Aku ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang gitu. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yo ngerti nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah ku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Dia tawari iman corong pinter. Milih corong pinter apa corong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya apa? Terlalu jujur ya. Itu fair. Milih iman corong pinter apa bodoh? Pinter banget corong pinter. Udah tak pinter bareng. Corong bodoh ya. Nah corong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung wujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya no model bodoh. Saya berkali-kali cerita. Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang hormat sapi, wedhus nututi bebek ngalor nyidul sing tukang ternak bebek. Singkat cerita dua beliau ini survei. Ditanya orang-orang kampung, Bima Araf Taroba, hei bedui, mau pegawai yang ngurmat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye? Mundine ngurmat unta. Jawabe enak wae. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul agam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa dalamaan apa kalau bahasa Jukene apa namanya? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak pinter cara aku malah repot, hampir rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh
keseimbangan, tersalurkan biologisnya keruwetan nang pinter. Nang bodoh kan enggak. Bodoh rapi pitik payu rapi. Nah wong pinter keruwetan, mau tahu tamat kampus terkenal gak payu rapi. Nah wong bodoh gak, wong pitik payu rapi gak payu. Jadi lu apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ini. Pokoknya ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara bodoh gak masalah. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile waluliko, istitar rong dino, kadang sedih, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bunder cerai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa 14, 15, 16 bunder cerai mirip. Kalau pangeran juga senengannya beda uang. Ya enggak masalah menjadi wahai pangeran. Enggak bedonya liap luakum ayukum pasan amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Coba tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok, podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Aku mikir ngono kok ora iso. Ngono kok dadi narasumber piye. Sinalillah tenan, sinalillah tenan. Lah mikir ngono niku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dekne mek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo padha-padha Islam sak kandungan. Gue biasa wae, kalau ada perbedaan ya biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan anda zauji wa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blending. Just yo. Jadi awam mbek khos padha kan? Lan cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Kita bisa golek duit payu rapi. Justru wong khos keribetan. Tapi rapi dadak masa sak saya ada payu rapi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik, ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok tidak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Sesuai gitu. Pitik pasangan ada agak. Lah ya nak kuda ganti pasangan kayak pitik. Malah parah meneh. Biasa urut.